tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk dalam urusan keuangan. Makanya ada luck, ada risk. Luck itu, keberuntungan itu, kita tidak mengarah ke sana tiba-tiba dapat keuntungan. Ini namanya luck. Kebalikannya risk. Kita tidak menginginkan itu tiba-tiba datang. Ini risk. Jadi akan selalu diwarnai dua itu. Ya ada keberuntungan, ada kerugian, efek, resiko. Namanya risk. Jadi luck itu hasil positif dari kejadian yang di luar kendali kita. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini juga dibahas panjang oleh Husserl tentang luck, keberuntungan, dan risk, resiko. Jadi kalau bagian ini sebenarnya dia ingin menjelaskan pada kita mengelola keuangan itu ya tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Kita maunya begini, tapi jatuhnya kok begitu ya. Jadi itu yang harus kita sadari. Jadi ini kesadaran kedua. Kesadaran yang pertama tadi, tiap orang beda-beda, tiap orang anak sejarahnya masing-masing. Kesadaran kedua, tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk dalam urusan keuangan. Makanya ada luck, ada risk. Luck itu, keberuntungan itu, kita tidak mengarah ke sana tiba-tiba dapat keuntungan. Ini namanya luck. Kebalikannya risk. Kita tidak menginginkan itu tiba-tiba datang. Ini risk. Jadi akan selalu diwarnai dua itu. Ya ada keberuntungan, ada kerugian, efek, resiko. Namanya risk. Jadi luck itu hasil positif dari kejadian yang di luar kendali kita. Kalau risk ini hasil negatif, kejadian di luar kendali kita. Ya ini kalau kita sering yang muslim pakai istilah qadarullah. Dompet saya ketinggalan, Pak. Pesimis saya ini tidak makan mesti. Qadarullah, tiba-tiba ada temen nawari makan, ngejak makan. Lumayan. Ini luck namanya. Atau mungkin sebaliknya. Kita merasa bahwa uangnya cukup, ternyata begitu tanya harganya berapa itu, ternyata melebihi jumlah yang di dompet. Itu risk, resiko sudah. Tidak terbayangkan ternyata begitu. Atau rencananya makan sendiri di warung, tiba-tiba kok temen yang tidak tahu diri tiba-tiba datang. Ikut makan dong, tidak hanya 1, 3, 4, 5. Wah, itu risk namanya, resiko. Kita tidak membayangkan, ternyata datang. Kalau positif namanya luck. Kalau yang negatif namanya risk. Di antara luck, misalnya kata Husserl, kita lahir di keluarga kaya. Ini luck. Alhamdulillah lumayan punya bapak kaya. Kebalikannya mungkin kalian yang lahir di keluarga yang tidak kaya, yang miskin. Itu risk. Ya nasib ya. Gitu. Jadi ini kok keberuntungan dan resiko. Banyak orang kaya karena memang orang tuanya kaya. Ini mesti ada unsur luck-nya. Ya tentu saja dia untung orang tuanya kaya, fasilitasnya lengkap. Atau investasi. Investasi yang tidak diduga-duga tiba-tiba booming, naik. Atau tiba-tiba punya koneksi. Ternyata tidak tahu saya, teman saya SMP dulu, sekarang dia jadi pejabat. Lumayan bisa KKN sekarang. Ini luck, tapi ya dosa. Untung itu.
Ditilang polisi kok tiba-tiba, loh kamu ya? Oh iya gitu ya. Saya kemarin ada ngalami begitu. Pak Faiz ya? Lumayan, enggak jadi. Karena kenal jadi enggak harus ada embel-embelnya. Nah, itu namanya luck, keberuntungan. Kalau risk, resiko. Sudah ancang-ancang mau melakukan apa, investasi apa, pandemi. Sudah disiapkan semua, tinggal di launching, sakit. Sudah. Ini namanya risk. Hidup itu akan selalu ada itunya. Ya mungkin tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita kendalikan, tapi ini juga menentukan kesuksesan. Maka kata Husserl, ingat-ingat ya, dalam kesuksesan kita kadang-kadang ada unsur luck-nya. Jangan sesombong itulah. Wong yo tidak sepenuhnya semuanya bisa kita kontrol. Orang lain melakukan hal yang sama toh juga tidak sukses. Kita yang sukses mungkin ada unsur luck-nya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang gagal atau kita gagal, tidak harus kemudian kita sepenuhnya menyalahkan diri kita. Aku kok tidak pinter ya, aku kok bodoh banget ya, aku kok tidak harus. Kadang-kadang memang hidup ini ada unsur risknya, ada unsur resikonya. Kita sudah mati-matian merancang, ternyata hal tak terduga terjadi, resiko. Jadi tidak kemudian kita menyalahkan diri kita sepenuhnya. Misalnya kalian sudah belajar mati-matian, waktunya dapat nilai, dosennya sedang stres urusan apa, terus jadi kejam sekali ngasih nilainya. Itu resiko, tidak apa-apalah. Yang kok nilainya jelek karena dosennya sedang bad mood misalnya. Nah itu resiko. Kalian kan tidak bisa ngontrol. Nah hidup itu penuh yang seperti ini. Kadang ada luck, kadang ada risk. Siaplah menghadapi dua-duanya. Tidak semua hal bisa kita kontrol, kita kendalikan. Maka kata Husserl, jangan menganggap semua hasil bagus itu karena kepintaran. Pinter banget ya orang ini bisa sukses. Pinter banget ya orang ini bisa menghasilkan ini, menghasilkan itu. Mengapa? Banyak orang sukses itu karena keberuntungan. Yang itu bukan karena rancangannya dia, ya tiba-tiba saja situasinya pas. Ini tadi yang kalau kita yang ngalami itu, maka diingatkan jangan sombong. Kalian suksesmu itu tidak hanya karena dirimu, tapi dibantu oleh situasi, mungkin dibantu oleh kondisi. Kalau kita yang beragama, ya karena diridhoi Allah. Allah tidak meridhoi, tidak jalan. Kemudian juga jangan menganggap semua kegagalan itu karena kebodohan. Banyak orang gagal karena muncul resiko yang tidak bisa dia kontrol. Ini kita juga harus sadar itu. Jadi sampai di prinsip kedua ini kita diingatkan jangan gampang memvonis, jangan gampang ngejudge orang. Kamu kok bodoh banget toh ya? Kamu kok ndak pinter banget toh ya? Wong cuma gitu aja loh. Iya sih, tapi kan ada unsur risk yang tidak terduga. Secara rasional sih cuma gitu, tapi kan situasi tidak terduga itu tidak diprediksi, tiba-tiba muncul. Kalau di buku itu Husserl mencontohkan Bill Gates. Bill Gates ini yang kita kenal ya, kiprahnya di dunia perkomputeran. Itu saat itu dia mendapatkan keberuntungan karena bisa sekolah di salah satu sekolah yang tahun 70-an tapi sudah punya akses ke komputer. Ini menguntungkan Bill Gates sehingga kemudian dia bisa berkiprah di bidang itu. Hal yang sama terjadi dengan temannya.
Kalau di situ disebut namanya Ken Evans. Temennya Bill Gates, podo-podo pinter sama-sama cerdasnya luar biasa, tapi terus meninggal karena kecelakaan. Kan nasibnya beda. Yang satu ketemu resiko, yang satu ketemu luck, keberuntungan. Jadi ternyata hidup ini tidak seeksak itu, termasuk urusan uang. Jadi Housel bilang beberapa orang terlahir dalam keluarga yang mendukung pendidikan, yang lain sebaliknya. Ini nanti ada efeknya. Beberapa terlahir dalam ekonomi yang berkembang pesat, yang mendukung kewirausahaan. Sementara ada orang yang lahir dalam perang dan kemiskinan. Ini kita tidak bisa bantah, situasinya memang begitu. Saya ingin Anda sukses, kata Housel, dan saya ingin Anda meraihnya. Namun sadarilah bahwa tidak semua kesuksesan itu karena kerja keras. Dan tidak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan. Maka jangan overestimate pada orang yang sukses dan jangan underestimate pada orang yang gagal. Kita kan selalu kalau ada orang gagal itu melihatnya jelek terus. Alah mesti males itu, mesti tidak memberikan semuanya. Gitu kayak apa ya kamu ngerti lelahnya dia, capeknya dia, dengan santainya kita menyebut dia males-malesan, tidak serius. Ada banyak faktor risk dalam hidup ini. Atau kalau ada orang sukses, wah kita puji setinggi langit, kadang ceritanya dilebih-lebihkan. Oh ini dia orang hebat, ini pinter ini. Itu kalau ditelusuri nasabnya mesti ketemunya orang-orang kaya lah. Malah dilebih-lebihkan sampai kemana-mana. Padahal mungkin ada banyak faktor luck saja. Oke ya, saya banyak diceritai orang yang kenal ngaji filsafat itu karena diuntungkan oleh pandemi. Jadi ngertinya pandemi, sebelumnya tidak ada orang kenal ngaji filsafat, tapi begitu pandemi terpaksa orang di rumah, daripada nganggur, terus ketemu ngaji filsafat terus kenal. Banyak yang begitu. Itu kan ini yang disebut faktor. Saya tidak bisa mengendalikan. Pandemi bukan ciptaan saya. Tapi diuntungkan oleh itu. Itu namanya faktor luck. Atau mungkin kan banyak yang bilang, Pak, saya kalau dengerin ngaji itu terus bisa tidur misalnya. Saya diuntungkan dengan mentalnya orang hari ini yang suka overthinking jadi sulit tidur. Ngaji filsafat mengambil keuntungan dari situ. Itu namanya luck. Makanya kalau ada yang tanya, apa Pak rahasianya kok bisa sukses? Saya tidak pernah merancang untuk bisa sukses. Ya jalan-jalan sendiri ketemu keberuntungan ini, keberuntungan itu. Baik, jadi ini harus kita pertimbangkan juga. Jadi mengelola uang sebelum segalanya nanti kita merancang sampai detail, ayo diingat-ingat ya. Hidup ini tidak seeksak itu, tidak sepasti itu. Masih ada luck and risk. Ini kalau dibawa ke tasawuf lebih tajam lagi ini kan. Kita itu kuasanya hanya merancang. Yang menetapkan hasilnya, yang mengintervensi segala yang tidak mungkin jadi mungkin, atau yang seolah-olah sudah pasti jadi tidak mungkin. Apa yang tidak bisa, yang Allah lakukan, yang Tuhan lakukan. Itu faktor luck and risk-nya lebih besar bagi kita yang beriman. Makanya jangan sembrono, jangan sombong. Ternyata hidup kita yang tidak sepasti itu.